treatment. Kalau post test kan dia ada treatment. Artinya kita melakukan sesuatu tindakan pada kelompok, lalu kita teskan. Tapi kalau pretest belum ada treatment, Bapak Ibu. Tetapi walaupun dia belum dilakukan treatment, umumnya berkaitan dengan hasil akhir biasanya. Kenapa? Karena secara teoritis, ya seperti IQ, kemampuan awal, misalnya ya kan, pretest, itu biasanya berdampak pada hasil. Nah, itulah yang membedakannya. Itu contoh kovariat. Jadi kovariat itu sesuatu variabel yang susah kita kontrol. Kenapa susah kita kontrol? Ya itu memang keadaan awalnya demikian. Contoh kalau di pertanian Bapak Ibu, misalnya ingin melihat pengaruh jenis ransum terhadap pertumbuhan sapi-sapi. Nah, itu di pertanian. Tapi tidak menutup kemungkinan berat awal dari sapi itu berpengaruh. Karena kita tidak bisa mengkondisikan bahwa berat awal sapi itu sama semua. Jadi nggak bisa homogen. Artinya tidak bisa kita kontrol, tapi itu mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena akan berpengaruh secara tidak langsung kaitan antara perbedaan bobot tadi kita harapkan karena perlakuan ransum yang berbeda, tapi juga ternyata dipengaruhi oleh berat bobot awal sapi. Nah, sama halnya Bapak Ibu ingin meneliti misalnya ini yang dua kelompok, misalnya pengaruh katakanlah pekerjaan gitu ya, pengaruh pekerjaan terhadap apa namanya pendapatan itu biasa misalnya polisi jenis pekerjaan kan kualitatif misalnya polisi apa PNS PNS polisi juga PNS ya maksud saya selain polisi gitu ya karyawan dan sebagainya swasta itu suatu perlakuan dianggap ya kenapa saya anggap artinya berbeda kondisi kita kondisikan ada beberapa kelompok yang berbeda profesinya tetapi berdampak kepada hasil pendapatan. Nah, di sisi lain, secara teoritis, ternyata umur berpengaruh. Kita tidak bisa mengkondisikan Bapak Ibu umur mereka sama. Jadi sampelnya kan ada yang mengganggu. Variabel lain itu ya seperti umur. Kita nggak bisa mengkondisikan umurnya nanti harus sama ya, nggak bisa. Pretest juga hasil keadaan awalnya sama nggak bisa. Ya, jadi di sini saya ulangi, kovariat itu untuk mengontrol pengaruh variabel lain yang mungkin. Kenapa mungkin? Karena kan itu secara teoritis mempengaruhi hubungan antara faktor tadi atau variabel independen yang kita maksud atau perlakuan yang kita maksud terhadap respon atau variabel dependen dan variabel kovariat Bapak Ibu sulit dikontrol. Akhirnya makanya di dalam uji ANKOVA itu untuk meningkatkan ketelitian. Jangan-jangan, nah kita akan berprasangka nanti, jangan-jangan setelah dilakukan penelitian, bukan karena model pembelajaran yang menyebabkan hasil tesnya itu berbeda. Jangan-jangan pretestnya. Jangan-jangan kemampuan awalnya. Ada yang lulusan SMK, ada yang lulusan SMA, dan sebagainya. Tapi umumnya kovariat itu harus data kuantitatif. Artinya terukur seperti di rasio data interval Bapak Ibu, gitu ya. Nah, sehingga di sini kita mengatakan mengatur atau mengontrol kovariat. Sehingga tujuan utama di ANKOVA tetap melihat perbedaan respon apa namanya dari berbagai perlakuan yang ada, itu utama Bapak Ibu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kovariat ini juga akan berkaitan berhubungan linier dengan variabel respon. Nah, makanya digabung analisis regresi itu yang kovariat biasanya kan ngelihat pengaruh atau katakanlah melihat variabel tersebut seberapa sih kontribusinya. Jadi ini biasanya diregresi. Nah, di yang kita biasa kan ANOVA makanya disebut campuran. Contoh, misalnya ingin melihat perbedaan kemampuan pemahaman konsep antara tiga kelompok siswa. Jadi ada kelompok siswa yang diberikan model pembelajaran discovery learning, ada kelompok yang diberikan, jadi siswanya kan beda-beda nih, tiga kelompok. Ada yang diberikan model pembelajaran problem based learning, dan ada juga yang diberikan pembelajaran dengan model project based learning. Nah, ini yang saya bilang tadi. Namun, sebelum kita menerapkan model,
Nah, kita tahu sebelum itu biasanya kan ada skor pretest. Tidak mesti pretest kita yang melakukan. Mungkin saja nilai dari gurunya yang dulu sebelum ngajar. Itu dianggaplah mungkin pretest dari guru boleh. Nah, ini biasanya berkaitan dengan skor dia saat ini. Makanya dijadikanlah pretest sebagai covariat. Data dari guru kita masukkan juga di dalam data kita, itulah. Tapi kita kontrol. Nah, dengan mengontrol skor tersebut, pretest tersebut, maka kita bisa menguji pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep. Jadi ketika kita membuat penyimpulan Bapak Ibu, nanti tidak langsung terdapat pengaruh atau terdapat perbedaan hasil kemampuan pemahaman konsep dengan model yang berbeda. Ada tambahannya dengan catatan pretest dikontrol atau tanpa pretest. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada kontrolnya ya. Nah, tapi itu yang saya bilang tadi, walaupun kopariat dipakai untuk mengontrol, artinya supaya nggak masuk ke pengaruh yang kita maksud, makanya tidak dianjurkan untuk menguji hipotesis penelitian. Fokus kita hanya pada treatment yang diberikan. Nah, tipe data pada ANCOVA jadi ada tiga Bapak Ibu. Pertama kovariat. Kovariat tidak mesti satu ya. Bisa lebih dari satu. Nah yang saya kasih contoh, ini kebetulan yang satu. Kalau dia ada satu kovariat, ada satu dependen variabel apa nama respon, ada satu independen atau variabel perlakuan tadi faktor. Itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kovariatnya wajib data kuantitatif. Kalau lebih dari satu juga wajib. Jadi dia interval rasio. Nah, kalau yang dependen itu kategori. Ya seperti tadi kan model, DL, PGBL, PBL itu kan kuantitatif. Misalnya lagi nih, ada katakanlah kelompok profesi. Nah, itu kan berarti kriteria ya, ada tipe satu PNS, non PNS dan sebagainya. Nah, kalau variabel respon itu pasti data kuantitatif karena SPSS tidak bisa menganalisis data yang nggak ada angka. Dianggap string kalau di SPSS dianggap bukan data numerik. Nah, ini kan secara umum Bapak Ibu. Nanti kalau lebih dari satu dependen, nanti kita lihat. Artinya secara umum. Nanti kita tambah aja hipotesisnya. Yang penting ini umum dulu. Nah, kemudian secara umum, model matematis pada ANCOPA, karena dia digabung, jadi gabungannya apa? Regresi itu termuncul di ini. Ini ada simbol beta X, di mana X itu ya koparia tadi. Jadi kita ingin melihat apakah ada hubungan X ini terhadap Y. Y itu ya tadi, misalnya hasil belajar atau kemampuan menguasai itu Y. Jadi ini responnya. Kenapa IJ? Karena kan perlakuannya banyak. Makanya respon perlakuan ke I, kalau perlakuannya ada 5, berarti ke satu, ke 2, sampai ke 5. Amatan ke J. Itu data sampelnya sebanyak J. XIJ itu kovariat. Kalau dia sama dengan dia IJ. Kalau perlakuannya ada I, observasi ada J, tentu dia XIJ juga. Artinya nilai nilai kovariat yang kita jadikan karena berkorelasi. Kita duga bahwa kovariat ini berkorelasi dengan Y. Jadi Bapak Ibu, jangan ngambil sembarang kovariat. Kalau dia nggak berkorelasi, ngapain kita ambil gitu. Jadi diduga berkorelasi secara teoritis pasti masuk ya. Nah, sedangkan tau I itu yang treatmentnya. Jadi pengaruh perlakuan ke I. Makanya digabung. Kalau aslinya, kalau ANOVA kan gini. YIJ sama dengan mu plus tau I. Itu ANOVA sederhana. Tapi kalau ANOVA pakai kelompok, itu yang nggak pakai kovarian maksud saya. YIJ sama dengan mu plus tau I plus apa misalnya beta J. Tapi itu tetap ANOVA. Nah, sekarang ada muncul X di sini. X inilah yang disebut kovariat. Sehingga kalau diregresikan rumusnya Y sama dengan A plus beta X misalkan. Nah, masuk beta. Apa itu beta? Koefisien regresinya. Nah, ini masih linier karena pangkat X-nya satu. Nanti kalau non linier nggak satu lagi. Bisa dua, bisa tiga, bisa akar, dan sebagainya. Nah, lalu EIJ ini galat atau error. A ini banyaknya kategori pada perlakuan, jadi I itu sampai A, lalu ini terakhir itu banyaknya amatan atau data sampel.
Nah, di dalam ANKOPA itu umumnya asumsinya yang terakhir ini kan yang selama ini kita lakukan, data respon pada kelompok perlakuan bersifat homogen dan berdistribusi normal. Ini jelas. Jangan sampai keragaman yang diperoleh pada perbedaan hasil kemampuan pemahaman konsep tadi itu bukan karena model yang berbeda, tapi karena heterogen. Ya, sesuatu kan ada yang pintar. Mungkin kelompok A unggul, kelompok B agak di bawah, nah, yang C. Nah, perbedaan itu harapannya nggak ada di data. Karena kalau dia heterogen, maka sulit untuk memenuhi apa nama pembuktian hipotesisnya akan bias. Selain yang terakhir, Bapak Ibu, itu ada beberapa ya, misalnya yang ini. B tidak sama dengan nol. Ini mungkin karena salah ketik beta maksudnya ya, beta. Jadi Koppen regresi tadi itu ini nih kenapa muncul? Ini nih maksudnya dia berdistribusi normal ya. Sisaannya ini kurang ketikannya. Nah, ini yang E, ini turun nih Bapak Ibu. Nah, ini yang harusnya ke kolom ini. Jadi EIJ itu galat, error itu tetap berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan variansi tau kuadrat. Makanya 0, tau kuadrat. Ini mah normal ya. Regresi juga demikian. Nah, tetapi yang ketiga, ini tambahan kovariat. Kita asumsikan kovariat akan berkorelasi atau berhubungan linier dengan variabel dependen atau respon. Makanya ngambil kovariatnya yang kita duga dia berkaitan. Walaupun kita duga Bapak Ibu, belum tentu kenyataannya nanti diolah itu berkorelasi. Saya sudah ngambil teori misalnya. Tuh ada korelasi, harus dicek juga di Ankopa. Ketika dicek, ketika dicek Bapak Ibu, ternyata kovariatnya nggak berkorelasi. Berarti kita buang. Kita buang kovariatnya, nggak usah pakai kovariat. Cukup ANOVA saja. Kenapa dia harus dipaksa gitu ya? Jadi cukup ANOVA saja. Nah, kalau terjadi hubungan, nah makanya kita lanjutkan ke ANKOVA. Nah, dia harus bersifat fix dan tidak boleh berkorelasi dengan perlakuan, tapi harus berkorelasi dengan Y. Perlakuan itu kan X tadi ya. Nah, saya buat simbol deh. X itu variabel bebas atau perlakuan, Y itu respon atau variabel terikat atau dependen, kovariat maksudnya gini, sorry, kan banyak orang yang menyamakan di berbagai YouTube atau apa saya sering lihat Koparia itu dianggapnya X. Nah, di sini saya bedakan. Kenapa dibedakan? Fokus kita melihat perbedaan respon akibat faktor. Berarti akibat treatment, bukan akibat kovariat. Sehingga kovariat di sini hanya dikontrol. Tapi di beberapa YouTube X dibuatnya jadi variabel dependen. Jadi dua dibuatnya independen itu satu kovariat, satu variabel faktor tadi. Nah, sebenarnya fokus kita hanya di faktor. Makanya jangan masukkan di katakan dia sebagai variabel dependen, tapi katakanlah variabel pengganggu. Dari berbagai literatur kan ada banyak istilah tuh, variabel pengganggu, variabel kontrol. Nah, lain lagi kalau variabel moderat kan beda lagi. Nah, Bapak Ibu, ini kenapa saya buat secara umum? Kalau dia satu satu variabel independen atau katakanlah satu faktor, misalnya faktor metode pembelajaran hanya itu, makanya fokus kita ya cuma ini, walaupun ada kovariat, nggak perlu dibuat hipotesis. Nanti ada yang namanya tipe satu, dia ada empat tipe, tipe Ankopa tipe satu, tipe dua, tipe tiga, tipe empat. Tapi yang kita di sini tipe satu dan tiga, dua dan empat tuh jarang ya. Itu udah ada khusus nanti. Jadi ini yang satu tiga dulu. Jadi apa hipotesisnya Bapak Ibu? Ini kan tau di sini kan artinya variansi ya. Pengaruh perlakuan, pengaruh perlakuan. Tau itu kan pengaruh perlakuan. Artinya perlakuan ke satu sama saja dengan perlakuan kedua, sama saja dengan perlakuan sampai A. Banyak perlakuan tadi. Sama dengan nol. Nah, bahasa matematik ini, statistik, kita gunakan kata-kata boleh. Misalnya, tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap respon. Boleh singkat. Atau perlakuan ke satu, perlakuan kedua, sampai perlakuan terakhir itu nggak ada bedanya dalam kaitannya terhadap
respon. Jadi sama saja. Nah, kalau H1 sekurang-kurangnya dari sekian A tadi perlakuan itu ada yang berbeda, sepasang, minimal sepasang ya. Jadi dia berbeda. Berbeda dalam arti bahwa minimal ada perlakuan yang berpengaruh terhadap misalnya kemampuan, pemahaman, konsep. Itu secara umum. Nah, ini yang saya bilang. Jadi di Ankova itu di SPSS Bapak Ibu itu dia menggunakan tipe default ini nah, default tipe 3. Hati-hati kalau di tipe 1 itu yang saya bilang tadi. Kita kan sudah milih kovariat. Kovariat yang kita pilih harus berkaitan atau berkorelasi dengan Y atau dengan respon. Sehingga dalam tipe 1 itu caranya Bapak Ibu masukkan kovariat ke dalam persamaan model. Nah, atau masukkan kalau di SPS itu klik masukkan ke kovariat pertama kali dan di sini kita sudah mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linier dengan perubahan respon. Sehingga yang saya bilang tadi, yang ini, hipotesisnya cuma ini aja. Jadi kita lebih fokus ke treatmentnya. Sehingga, di sini kita hanya lakukan satu kali. Mengetahui pengaruh perbedaan kategori perlakuan terhadap variabel respon. Berbeda dengan tipe 3. Tipe 3 ini anggap kita nggak ada asumsi. Kenapa dibilang nggak ada asumsi? Nanti kita uji sendiri di situ. Sehingga pengujiannya 2 kali. Yang pertama, apakah kopariat tadi ya terdapat hubungan linear kopariat dengan perubahan respon. Itu pertama. Berarti di regresinya muncul. Berarti kita setelah tahu bahwa terdapat hubungan linear, baru kita uji lagi pengaruh perbedaan kategori perlakuan. Jadi bedanya apa Bapak Ibu? Di tipe 1 itu kita hanya melihat pengaruh efek dari treatment atau perlakuan terhadap respon. Udah cukup. Misalnya ada Ankopa 2 jalur, ada Ankopa 3 jalur. Ya itu aja yang kita uji. Misalnya selain model apa yang kita lihat perlakuannya. Besar perlakuan model pembelajaran terhadap hasil. Selain model, apalagi ya, misalnya jam. IPK, Ya, misalnya IPK, ya. IQ gitu Bu. Baik. Itu kovariat. Oh, kepariat ya? Ya, maksud saya bukan kovariat, variabel bebasnya, Pak. Oh, motivasi. Ya, maksudnya jadi nanti yang kita uji di tipe 1 itu semua faktor, Pak Ende. Jadi Ya, misalnya ya, ya. motivasinya berpengaruh nggak terhadap Hmm, kemampuan paham modelnya konsep. gitu ya. Oh, Apalagi, iya, misalnya apa tadi? Model. minat, Kopariatnya enggak. minat. Ya. Tapi di tipe 3 kita uji dulu kopariatnya. Apakah hubungannya linear atau tidak? Kalau dia hubungan linear, kita lanjutkan. Apakah ada perbedaan yang disebut tadi Pandi, variabel bebas terhadap perubahan respon. Nah, Oh, bagaimana kalau enggak misalnya di tipe 3 ternyata enggak ada hubungan tuh antara kepada. Yaitu saya bilang tadi, berarti buang aja, enggak usah ankopa, anopa saja gitu. kenapa biasa ya? Iya, Hmm. Anova biasa aja. Ini koparian ini biasanya Pak ada semacam keraguan. Kita kan cuma melihat pengaruh model Ya, atau ada dampak model pembelajaran terhadap hasil. Tapi kita ragu. Anak-anak ini kan beda-beda nih karakter. Jangan-jangan pretest mempengaruhi, jangan-jangan usia mempengaruhi. Boleh kita masukkan ke dalam. Tapi kan belum tentu dia ada hubungan gitu loh. Nah, sekarang, nah ini biasanya hipotesis default maksudnya standar kalau ada satu kovariat, ada satu faktor. Nah, jadi kita ada buat 2. Mungkin di bukunya Bu Fitri itu ada juga pengaruh simultan ya. Itu nanti kita bahas. Nah, ini ada pertama kita nggak nguji perlakuan dulu. Tapi ini yang tipe 3 biasanya ya. Jadi kita buat pertama H0 beta sama dengan 0. Apa artinya? Koefisien regresinya nggak ada. Kalau koefisien regresi nggak ada, mananya? Ya berarti nggak ada hubungan linier dong antara kovariat dengan respon. Kalau ini kan koefisien regresinya nggak 0. Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti ada hubungan kovariat dengan perubahan respon. Kalau ini sudah memenuhi,
Nah, kita lihat nih hipotesis kedua. Berarti yang tadi, jadi ya pengaruh dari perlakuan kita uji. Yang pertama nih tidak ada pengaruh, makanya tau satunya sama dengan tau dua, sama dengan bla bla bla, sama dengan nol. Kalau ini minimal ada sepasang perlakuan yang berbeda atau ada pengaruh perbedaan perlakuan terhadap obat. Nah, ini yang penting pengujian untuk mengetahui hubungan linier kovariat dengan perubahan respon. Kalau dia nak, ini tinggalan saya ini dia nak mau. Ya, tidak, adik kan kurang sehat. Sama kakak aja ya. Sebentar ya, di rumah Kinara. Ya lama ya. Nanti Umi susah nyarinya. Ya jauh banget. Oke, pengujian untuk mengetahui hubungan linear antara kovariat dengan perubahan respon itu kita anggap tidak ada pengaruh perlakuan. Ini yang saya bilang saling kontrol. Jadi, saya ulangi, kan ada dua nih, ada kovariat, ada variabel bebas. Kalau variabel bebas atau faktor, itu kita ingin melihat dampak dari treatment terhadap perubahan respon. Dengan catatan, kovariat tadi nggak mempengaruhi. Makanya dengan tanpa pengaruh dari kovariat, itu kita ngelihat hubungan antara perlakuan dengan respon. Tapi dengan menghilangkan treatment, artinya tanpa treatment, maka kita lihat hubungan antara kovariat dengan perubahan respon. Bisa dipahami kalimatnya Bapak Ibu? Jadi ketika kita melihat hubungan kovariat dengan Y, berarti kita anggap tidak ada dampak dari perlakuan gitu loh. Tapi kalau kita ingin melihat pengaruh dari perlakuan, berarti kita anggap nggak ada akibat kovariat gitu loh. Secara umumnya gitu, kira-kira. Nah, misalnya gini deh, contoh kasus penelitian. Misalnya saya ingin melihat perbedaan hasil ujian akhir mahasiswa pada mata kuliah statistik lanjut. Dengan memberikan perlakuan, ada tiga kelompok. Nah, seperti di apa? Seperti di S3 ini kan ada tapi beda ya. Kalau di mahasiswa ini mahasiswanya kan sama. Sama, maksud saya satu kelas. Tidak dibagi kelompok, tapi dosennya yang berbeda, kan gitu. Nah, kalau ini kita bagi tiga kelompok. Mahasiswa kelompok satu diajarkan dosen satu, kelompok dua diajarkan dosen dua, kelompok tiga diajarkan dosen tiga. Kalau yang di S3 ini kan semua dosen masuk pada kelas yang sama. Lain. Kalau semua dosen masuk pada kelas sama, nilainya kolaborasi. Ya kan gitu, enggak. Kalau ini enggak. Kelompok satu yang ngasih nilai dosen satu, gitu loh. Kelompok dua kayak saya ngajar di S1 itu kan ada dua kelas misalnya atau tiga kelas. Kelompok satu dosennya ini, kelas A, kelas B dosennya ini, kelas C dosennya. Nah, itu berarti ada tiga kelompok mahasiswa yang perlakuannya juga tiga berbeda gitu ya. Jadi ingin dilihat apakah perbedaan dosen tadi berakibat terhadap hasil ujian akhir mahasiswa. Artinya ya mungkin dilihat dari cara dosen mengajar dan sebagainya. Kan berbeda kategorinya. Nah, tapi dalam kenyataannya, nah ini loh, kita ragu. Masa iya sih gara-gara dosen ya? Terdapat faktor lain. Nah, misalnya seperti Pak Andi bilang tadi, betul. IQ. Karena Ya. IQ nggak bisa kita kontrol kan? Nggak bisa dikontrol. Artinya mahasiswa itu berbeda gitu loh. Nggak bisa kamu kontrol hari ini IQ-nya sekian. Nggak bisa kita paksa. Nah, tapi itu akan berakibat ke penyimpulan. Bisa saja kesimpulan kita, misalnya ya, kesimpulan kita adalah terdapat pengaruh perbedaan dosen terhadap hasil ujian mahasiswa. Kita menolak Hanol, artinya kita yakin, misalnya pada tahap 95% memang benar dosen itu berpengaruh terhadap hasil ujian. Kalau dosen A lebih baik, dosen B, dan sebagainya. Nah, di sini kita salah mengambil kesimpulan. Kenapa? Ada faktor lain gitu loh. Jadi di sini meningkatkan presisi ya atau mengurangi tingkat kesalahan. Jangan-jangan memang IQ anak ini kan gitu berbeda gitu loh. Nah ini jangan salah ambil kan banyak tuh yang bisa diambil. Nah saya langsung ke praktek aja ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini data penelitian, katakanlah ada 12 masing-masing kelompok karena di secara statistik itu rumusnya berbeda Pak Ibu. Di SPSS mungkin hasilnya sama, tapi secara formula kalau ulangannya sama
dengan ulangan tidak sama, rumusnya berbeda. Kalau ini kan kelompok satu ada 12, kelompok dua ada 12. Ini kan sama, kelompok tiga ada 12. Nah, di kenyataannya kan ada kelas yang berbeda. Nanti mungkin di SPSS sih nggak masalah, tapi kalau manual agak lain rumusnya. Nah, ini kita lihat, ini skor untuk mata kuliah statistik, ini juga sama, tapi ini dosennya beda-beda. IQ-nya juga sudah ada. Nah, IQ ini yang kita sebut sebagai kovariat. Jadi kita analisis masuk ke dalam data SPSS-nya. Nah, tapi berbeda kalau tampilan di SPSS. Kalau ini kan dia sebegini. Nah, kalau di SPSS itu kita buat satu kolom semua nilai. Semua nilai tadi nggak pakai kelas, langsung aja. Serat 12 kali 3 berarti 36. Nah, IQ-nya di sampingnya. Kita pindah aja. Dosen pengajarnya, nah ini hanya simbol aja. Saya buat simbol satu sampai 12. Berarti dosen yang pertama, kelas A gitu kan. Kemudian dosen kedua saya beri simbol 2 sampai 24, kan 12. Sampai dosen ketiga itu untuk kelompok yang ketiga. Jadi ini jangan salah. Nah, kemudian di SPSS juga ini jangan salah. Ini banyak yang keliru nggak membuat di view variabelnya. Ini dibuat scale, scale. Kenapa? Karena nilai itu kan datanya eh, apa namanya rasio. IQ juga rasio. Nah, kalau dosen kan kategorik. Kita buat aja nominal. Jangan lupa di sini diklik nanti di value-nya satu add dosen satu misalnya, dua add dosen dua dan seterusnya. Nah, kita langsung saja. Di sini masih secara umum ya, Bapak Ibu ya, masih secara umum. Jadi kita pakai JLM Univarit. Analyze JLM Univarit. Nanti kalau yang Mankova itu multivarit. Nah, bedanya di sana. Kita langsung. Nah, nanti masukkan nilai yang variabel bebas tadi. Sorry. Apa ya? Variabel terikat. Ya, respon. Itu ke nilai akhir, ke dependent. Nah, kalau saya masukkan kovariat dulu. Biar saya ingat ini tipe satu gitu loh. Tipe satu. Jadi kovariat saya masukkan. Atau nanti saya praktek aja ya. Mana ini? SPSS aja ya. Ini karena udah jadikan ke dalam ini nih. Ini saya klik dulu lah. Nggak enak langsung ke SPSS aja lah. Nah, coba mana SPSS-nya ini? Ntar saya cari dulu deh data. Mana datanya? Saya Ini. ada data, Bu. Cuman Ya? ini ada data di buku ini sudah saya ketik untuk latihan tapi nggak bisa-bisa. Oh iya. Sebentar, Pak. Ini kebetulan nih, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Kok ini yang dilihat? Salah ini. Bentar. Mana stop screen-nya? Bentar, Pak. Nanti nanti setelah ini ya, Pak ya. Oke, siap. Nggak, Nah. maksudnya pingin belajar sama Ibu gitu loh. Nggak Oh bisa-bisa iya, dari iya. kemarin. Salahnya di mana? Ternyata banyak sekali salahnya. Tipe Nggak, datanya salah gitu iya. ternyata. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini jadi analyze, saya ulangi. Nggak apa-apa, Pak. Hmm. JLM. Belum belum di share, Bu. Oh, belum share ya? Ya, Oh, mama. Nah, ini udah kelihatan ya? ya udah, Bu. Oke. Jadi kita hari ini masih berbicara ANCOVA ya. Ya. Nah, jadi ini di sini analyze lalu Nggak, yang variabel tadi udah, Bu ya. Variabel view-nya tadi. sudah ini Maksudnya diganti apa, Bu? Oh, kalau nilai itu berarti numerik. L. Kalau dosen numerik juga ya, bukan string ya, Bu ya? Kalau string spesies nggak bisa ngolah, Pak. Ya itu makanya karena saya itu string Nggak gitu kan, bisa. terus Iya, kalimat nggak dia nggak bisa diolah nggak gitu mau. kan. Makanya di data ini, Pak Andi, makanya di data sebentar. Pendefinisian Nah, variabelnya. bukan. Makanya di data ini saya buat angka satu. Supaya dia Oh, ada angka, nggak string-string itu kata-kata biasanya. Nah, oh gitu ya. ya, Kalau itu. misalnya gini Bu, Ah, kalau misalnya variabel itu motivasi, kan ah, motivasi itu ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik, boleh, itu boleh. ditulisnya tipe datanya apa Bu? Soalnya Tipe kan datanya tetap jadinya nominal, string dia. Pak. Oh, tetap Tapi, tapi di sini nominal. buat Paham. aja motivasi satu. Nanti Ah, di sini satu di sini intrinsik.
Ah, Gitu ya. Atau saya coba ya, coba buat di sini. Nah, ini kan satu dosen satu, dosen satu. dua Oh, di dosen dua. situ. Ya. Oke, oke, oke. Oke. Nanti caranya tinggal diubah. Iya, Berarti iya, Bapak betul. ketik satu Ya, berarti motivasi instruksi gitu ya. iya, iya, iya. Oke, bisa ya? Bisa, insya Allah, Bu. Oke. Nanti kalau anu tanya lagi. Oke, siap-siap. Analyze. Ah, kita masuk nih. Ya, Analyze. Ini selalu di sini ya. iya, iya, PLN ya. iya. Oke. Uniparit. Ah, ke saya coba riset. Nah, jadi saya masukkan dulu itu supaya nggak lupa. Kalau saya biasanya ke Pariat, ini sering lupa. Nah, berarti masuk ke sini. Nah, di sini kan ada 4 pilihan Bapak Ibu. Ada Pix Factor, kayak Mhm. kayak Pix Factor. Ada Random Factor, ya kan? Nah, sekarang kalau Pix Factor itu kan nama dosen. Ya, Artinya yang kita memang ingin teliti. Nah, ini kan nilai skor akhir dependennya. dan Nah, oke. covariat IQ tadi. Nah, sekarang apa isi random? Jadi mungkin ada yang bertanya pernah tuh ke saya. Jadi Pix Factor karena kita apa tadi ya? Hipotesisnya itu apa? Tau ingat ya? Tau satu sama dengan tau dua Sama sama dengan dengan tau nol. sama dengan nol. Iya, makanya dibuat Pix. Kenapa Pix? Karena kita hanya ingin melihat pengaruh faktor perlakuan yang kelima itu saja atau yang ketiga itu saja. Kalau dia random, berarti kita ingin melihat faktor secara keseluruhan. Walaupun kita di penelitian hanya 3 treatment, tapi kesimpulannya nanti itu untuk general. Padahal padahal kita kan hanya menguji faktor ini saja gitu loh. Misalnya kayak kedokteran. Kedokteran itu kan misalnya ada kelompok jenis katakanlah perlakuannya cuma 5. Kayak kemarin ya, ada obat tablet A, tablet B, tablet C, sampai tablet E. Sebenarnya kan kalau di fix faktor, kita ingin melihat apakah faktor obat A, obat B, obat C, obat D, obat E itu berdampak kepada kesembuhan pasien. Tapi kalau di random faktor, itu selain 5 perlakuan itu, karena kan 5 itu yang memang sama-sama untuk sakit diabetes misalnya. Jadi nggak boleh A obat diabetes, B obat nggak bisa. Karena kita kan hanya melihat kesembuhan sakit apa. Nah, kalau kesembuhannya misalnya sakit demam, berarti tablet A sampai D itu sama-sama untuk obat sakit demam. Tapi hanya 5 contoh perlakuan. Nah, kalau di random faktor, obat parastamol sejenis yang lain di luar 5 itu, maka kita akan simpulkan bahwa kesembuhan pasien yang sakit demam itu berpengaruh terhadap jenis tablet yang tadi, yang kelima. Kalau di PIX, nah kalau yang di faktor dipengaruhi oleh akibat apa nama tablet obat panas. Jadi nggak ada pengaruh 1, 2, 3, 5. Semua obat yang ada. Jadi apa ya? Kesimpulannya untuk umum obat demam gitu loh. Bukan hanya 5 yang diuji cobakan. Nah, kita kan agak ragu apa iya obat lain yang demam parastamol itu berakibat. Makanya kita lebih pilih Pix karena kan 5 perlakuan itu kita cobakan. Paham ya kira-kira ya? Nah, saya lanjut. Berarti, nah ini kita tadi ada model. Ini kan ada tipe 3 nih, sampai 4 sebenarnya. Kita tipe 1 aja. Kalau hanya melihat faktor dari treatment. Nah, kita sudah menganggap ada kaitan antara kovariat dengan respon. Jadi cukup aja. Nah, di sini sebenarnya boleh diuji cobakan, tapi saya ini yang penting kan kita melihat efek dari treatment. Kalau di sini sih misalnya boleh aja mau di apa ya, tapi nggak terlalu ini. Misalnya deskriptif, ini kan untuk melihat rata-ratanya, boleh aja, tapi tidak terlalu di inferensialnya gitu loh. Boleh aja, misalkan tes homogen gitu kan, boleh aja. Tapi yang saya utamakan dulu, karena ini yang di Ankopa itu kan ngelihat pengaruh treatment dulu. Makanya saya jangan masukkan dulu ini. Nah ini kita cuma ganti model aja jadi tipe 1. Nah, nanti coba di oke Kak. Mana outputnya? Nah ini ya. Kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bu, karena biasanya pindah layar, Bu. Share Oh, ulang.
Iya, iya. Iya. Sebentar, sebentar. Mana tadi tuh ya? Oh, belum ya? Share ulang hasil lagi. Oke, oke, oke. Ini kelihatan? Ini masih Excel, tabel data awal, Bu. Oh, Nggak, setelah proses jadi kan dia layar baru lagi oh iya, sebenarnya, Bu. iya, 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 iya. Oh gitu tuh. Kenapa bisa begitu ya? Oke, Itu. output maksudnya output ya. Ya, outputnya itu yang Nah, oke, di-share. oke, oke. Nah, ini. Nah, di sini coba kita Nah, lihat. ya. Ya. Nah, jadi yang kita ingin lihat, nah ini saya ulang lagi. Nah, jadi ini tipe untuk yang tipe satu tadi. Sebenarnya gini, Bapak Ibu, itulah saya bilang agak sulit kalau menjelaskannya sebentar. Jadi di dalam Ankopa, jadi kita itu baik Anopa, baik Manopa, baik Ankopa, baik Mankopa, baik profil dan seterusnya itu kita itu menguraikan keragaman. Pernah saya bilang kan, Iya. menguraikan keragaman. Makanya waktu saya ngajar pertama kali Anopa ada istilah jumlah kuadrat JK. Ingat nggak Bapak Ibu? Ada Ya. istilah jumlah kuadrat perlakuan JKP, JKG dan sebagainya. Jadi di apa sih namanya? Tipe satu itu penguraian atau dekomposisi SS itu rumusnya berbeda dengan penguraian dekomposisi tipe 3. Tapi secara hipotesis, tujuan utama kita hanya melihat yang dosen. Nah, ini tipe satu. Jadi ngelihat yang dosen ini. Yang dosen artinya dampak perbedaan dosen terhadap hasil nilai dari mahasiswa. Kita lihat, kalau kita lihat, ini mean square-nya kan, itu rata-ratanya. Berarti 33 ini kalau manual, sorry 139. Kalau manual rumusnya kayak yang kemarin mirip-mirip sih. Nanti saya share kalau mau rumusnya. Nah, kita langsung ke slide-nya. Artinya, taraf signifikansi untuk dosen itu di bawah alfa. Alfanya tergantung SPSS. Kalau di default-nya 5%. Berarti dengan tingkat keyakinan 95%, kita yakin bahwa terdapat perbedaan hasil nilai apa tadi mahasiswa eh, dengan dosen yang berbeda. Kalimatnya boleh bebas sih. Atau terdapat pengaruh perbedaan dosen tadi terhadap hasil eh, apa nama ujian mahasiswa. Atau boleh juga terdapat pengaruh yang signifikan dosen yang berbeda tadi terhadap hasil apa sih hasil nilai ujian akhir. Nah, tapi harus ada kata tambah-tambahannya dengan catatan IQ diabaikan atau IQ dikontrol. Tanpa pengaruh IQ atau saya ulangi, tanpa pengaruh IQ, nah gitu loh. Maka dosen itu berpengaruh terhadap hasil ujian akhir mahasiswa dengan tingkat keyakinan 95% misalnya. Gitu. Nah, itu di tipe satu. Kalau di tipe 3, itu yang tadi nggak usah diganti. Nah, saya lanjut ke yang ini aja. Sama aja sebenarnya. Mana tadi ya PowerPoint saya? Nah, loh kok ngulang lagi? Sampai di mana tadi ya? Sampai Ini bukan, SPSS. bukan ya? Ah, ya, Bu. Iya kan? Ya. Nah, jadi nanti sama Bapak Ibu, kalau di yang tadi itu saya ganti tipe tiganya jadi tipe satu kan. Tapi kalau yang tipe 3 nggak usah diganti langsung oke aja. Itu bedanya yang tadi. Jadi langsung oke kan, nggak usah diganti. Nah, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu. Kalau tipe satu itu kita langsung ini. Langsung ini aja kesimpulannya. Ini yang ini. Berarti kita lihat yang dosen 0,024 berarti kan di bawah alfa. Artinya H0 ditolak. Apa kesimpulannya? Berarti tanpa pengaruh IQ, ini yang saya merah-merahin ini, tanpa pengaruh IQ atau pengaruh IQ dikontrol, bolehlah kalimatnya bebas, atau diabaikan gitu ya. Atau kalau yang normalnya bolehlah. Tanpa pengaruh IQ, maka dengan tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa atau nilai ujian akhir. Itu kira-kira. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai tipe yang 3, itu ada tambahan.
Sebelum kita mengambil kesimpulan yang kiri, kita harus lihat dulu yang IQ. Dia berhubungan nggak atau berkaitan nggak dengan nilai akhir mahasiswa? Ternyata side-nya 0, ini nih 0,00. 0,000. Ya, apa artinya? Berarti di bawah yang standar ya, di bawah Nah, alfa. Berarti nol pada ditolak. tingkat, iya, pada tingkat kepercayaan 95% terdapat hubungan linier antara IQ dengan hasil akhir ujian mahasiswa. Dengan kata lain, dia berkaitan, berkorelasi linier. Tapi ada kata-kata dengan catatan tanpa melihat perlakuan, tanpa ada pengaruh dosen. Jadi ini yang saya bilang tadi. Kalau kita ingin melihat hubungan kopariat, berarti hubungan IQ kan dengan Y-nya atau respon, maka kita anggap nggak ada pengaruh dosen. Nah, berarti secara tidak langsung ini mengatakan bahwa asumsi pada Ankopa selain normal, selain homogenitas, hubungan linier terpenuhi. Nah, tetapi tetap masuk ditulis di hipotesis. Karena kita pada tipe 3 itu kita belum berasumsi bahwa dia berkorelasi linear. Artinya kita eh, tanpa asumsi lah. Tapi kalau di tipe 1 kita udah mengasumsi itu udah pasti linear. Jadi langsung saja ke yang ingin kita fokus tadi. Nah, setelah dapat ini yang di tipe 3 Pak Ibu hubungan, baru lanjut ke kebetulan ini sama, makanya saya nggak nulis lagi. Kebetulan hasilnya kan 0,024 nih sama site-nya. Jadi setelah ini baru ke sini. Nah, terus ada banyak nih. Ada intercept, ya kan? Ada corrected, ada error. Nggak usah semua dilihat. Mungkin boleh dilihat yang corrected. Ini disebut pengaruh bersama-sama. Jadi model terkoreksi ya. Jadi di samping faktor kovariat ada juga faktor dosen. Di samping IQ ada juga faktor dosen. Jadi apa kesimpulannya? Kita lihat signifikansinya. Jadi pada tipe 3 maupun tipe 1 kan sama nih sebenarnya. Itu 0,0 di bawah alfa. Berarti kesimpulannya secara apa nama berdasarkan data sampel kita yakin 95% bahwa memang IQ dan perbedaan dosen itu berdampak terhadap hasil akhir ujian mahasiswa. Jadi ini namanya pengaruh simultan. Makanya mungkin di beberapa literatur atau di beberapa apa sih namanya itu tutorial YouTube ya, itu ada beberapa yang membuat hipotesisnya banyak. Pertama, dibuat hipotesis khusus IQ. Berarti pengaruh hubungan kovariat dengan Y. Itu hipotesis satu. Hipotesis dua, pengaruh dosen terhadap hasil tadi. Berarti hipotesis dua. Hipotesis tiga, pengaruh bersama-sama. Makanya ada tiga. Kalau dia satu kovariat. Kalau dua kovariat, berarti nambah. Untuk kovariatnya dua hipotesis, lalu bersama-sama satu hipotesis, lalu untuk independen itu dosen atau eknya itu satu hipotesis. Jadi empat kalau dua kovariat. Kalau dia ada lagi eknya, selain dosen ada lagi, nambah lagi. Jadi tergantung. Di sini kan cuma ada IQ dan dosen, berarti cukup dua ditambah bersama-sama corrective model. Kalau dia misalnya banyak, nah semuanya dilihat. Tapi ingat, jangan sampai kita lari ke fokus. Itu tujuan saya mengatakan bahwa pada kopariat itu tidak perlu dijadikan dia independen. Dia hanya kopariat. Seandainya tidak berpengaruh bisa dibuang gitu loh. Nah, apa ya? Eh, jadi fokus kita tuh melihat pengaruh treatment. Nah, itu kata kuncinya. Kita kan mengadakan treatment untuk melihat hasilnya dampak nggak. Ya kalau kopariat kan nggak bisa kita kontrol. Ya kan bisa berdampak bisa tidak. Tapi umumnya kopariat itu memang ada pengaruh. Makanya hasil kita biar bagus, biar power statistiknya bagus, kesimpulannya tidak bias, mengurangi kesalahan atau meningkatkan presisi, sehingga kita yakin tanpa ada faktor-faktor yang lain itu sah karena betul-betul murni diakibatkan oleh treatment. Nah, kira-kira gitu. Oh, tadi sudah ya makna hasil corrected itu tadi. Jadi untuk melihat pengaruh IQ dan perbedaan dosen jadi secara simultan. Ini sudah tadi. Nah, ini jika misalnya hasil pengujian
pada perlakuan itu berpengaruh terhadap model, kita bisa menggabungkan. Menggabungkan apa namanya hipotesisnya. Tapi kalau koparia tidak berpengaruh, tidak berkaitan, sebaiknya dihilangkan. Gimana caranya? Kita ulang lagi dengan ANOVA tanpa kovariat. Atau kita bisa meningkatkan sampelnya atau kita bisa menurun apa namanya menaikkan alfanya. Jadi kesalahannya tadi 5% mungkin terlalu kecil ya, mungkin 7%. Atau mencari kovariat lain yang bukan yang kita ambil itu. Berarti mungkin keliru. Carilah kovariat yang benar-benar diduga berkorelasi. Ya, tentu Bapak Ibu harus banyak membaca teori. Karena ketika kita ngambil kovariat nggak baca teori, dari mana kita tahu bahwa dia akan berkaitan, berkorelasi dengan dia. Kira-kira gitu, Bapak. Ini maaf, ini banyak konsep doang. Matematikanya agak ribet kalau mau dikasih secara manual. Tapi kalau memang Pak Ibu tertarik, saya bisa share ya sebenarnya. Tapi kemarin sempat nanya kata Pandi nggak usah lah katanya iya kan, nggak usah kata Pandi ya repot. Nah ini mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu. Ini secara filosofi saja. Mungkin kalau mau lebih lagi, Bapak Ibu bisa cari eh, tutorial praktek ya, boleh di YouTube atau di mana. Tapi hati-hati, cek apakah dia kopariatnya benar enggak. Kemudian treatmentnya, kadang nggak treatment, dibuat treatment. Jadi bedanya, kalau perlakuan itu sesuatu yang bisa kita kondisikan. Misalnya kalau pupuk bisa diatur, kayak gitu ya. Kalau model pembelajaran bisa kita atur, model A, model B, model C. Tapi kalau misalnya kayak jenis kelamin nggak bisa keparian itu kan apa sudah pasti itu nggak bisa kita atur gitu loh. Seperti IQ memang sudah begitu, bobot awal sapi memang begitu gitu loh. Jadi nggak bisa kita kondisikan. Kecuali kalau di apa penelitian tuh misalnya apa ya kepercayaan diri apa itu ya apa bahasa ininya kemarin ada penelitian masuk sel efikasi ya apa itu sel efficacy kalau nggak salah apa itu keyakinan kepercayaan diri gitu dia ternyata eh, ada siswa yang kurang percaya diri dengan siswa yang percaya diri itu dampak terhadap hasil belajar boleh itu dijadikan kovariat karena kita nggak bisa mengkondisikan kepercayaan diri seseorang gitu kira-kira Pak Ibu itu dari saya silakan ini hari Jumat ya Astagfirullah belum sih jam 10. Iya Bu, Hari ada Jumat ini Jumat. agak rentan ini. Silakan Bapak Ibu, kita buka diskusi. Ya, mungkin saya nggak banyak ngitung-ngitung ya, Pak Ibu. Saya juga belum buat PPT-nya sih kalau mau ngitung-ngitung. Nah, Ya. nanti saya buat dulu baru saya kirim ya kalau mau. Silakan gimana? Bu. Ya, silakan Pak Andi. Ya, makasih. Artinya sebelum melakukan uji ANKOVA ini, syarat-syarat tadi seperti normalitas, homogenitas, linearitas itu masih diperlukan nggak, Bu? Iya, masih Pak. Cuman saya kenapa tidak saya bahas? Kan sudah di pertemuan satu ya, lupa ngingatin tadi. Iya, Ya, oh harus. masih ya. Iya, harus. Karena kenapa? Semua data sorry, semua data parametrik itu normalnya itu pasti wajib. Jadi dia berdistribusi normal. Nah, tadi saya sampaikan, kalau di SS tipe 3 itu kita tidak berasumsi dia normal. Kenapa? Hmm. Karena kita nguji lagi di situ kan, nguji lagi hubungannya di situ. Tapi kalau di tipe SS1, mungkin seperti Pak Andi bilang tadi, kita uji dulu korelasi biasa, dia hubungan linear nggak gitu kan. Kalau sudah teruji, langsung aja ke tipe 1 sebenarnya. Kan sudah dapat pengaruh treatmentnya. Tapi secara otomatis di SPSS itu dia, kenapa tipe 3? Karena seperti Pani bilang, kan jarang orang khusus nguji linear satu-satu dia muncul di situ gitu lah muncul di hasil apakah dia berhubungan dengan linear itu dari tabel yang tadi itu Pak tabel ANOVA tadi Kenapa? ANKOVA tadi ya tapi kalau normal wajib diuji dulu Pak kan Hmm. nggak muncul di situ normal tadi kan Ya, normal homogen boleh cuman beda mungkin ya kalau normal sorry kalau homogenitas yang biasa kan dua kelas dua kelompok kalau lebih dari dua kelompok dia metodenya pakai, kalau kemarin pakai apa Pak Andi? Waktu yang dulu pertemuan keberapa? Hanya Kolmogorov uji T. Smirnov.
Ya, Oke. ya, maksud saya, oh iya ini kan nggak manual ya, boleh sih. Kalau yang itu tuh pakai eh, kayak lily port gitu loh, kayak apa itu? Ya nggak apa-apa sih, tapi sama konsepnya Pak. Sama, tetap harus diuji asumsi-asumsi standar di parametrik, yaitu normalitas, homogenitas, bisa juga linearitas kalau dia korelasi. Kalau di ANOVA kan biasanya hanya homogenitas dan normalitas. Normalitas. Nah, kenapa di ANCOVA ada linearitas? Ya karena ada koparia tadi. Koparia itu kan untuk melihat efek pengaruh kayak di regresi. Jadi dia ada korelasi X dan kovariat dan Y-nya gitu. Oke, bisa Terima dipahami ya, kasih, Pak Bu. Andi? Ya, terima kasih. Oke, makasih Pak Andi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tadi ada data Pak Andi, itu yang mau ditanyakan apa Pak? Nah, Sudah ya oke. tadi, sudah Ya. terjawab ya. Nah, ini Bu, salah pendefinisian ini kan datanya begini, Bu. Udah nampak ya, Bu ya? Digedein dikit Pak. Mata Nggak, saya kurang nggak agak mau dia. oh nggak mau ya? Ya udah nggak apa-apa deh, agak Karena kecil. di SPSS kan nggak bisa dicubit keluar. Ini data saya ada model, ada IQ, ada IPK, ada motivasi gitu, Bu. Oke, Nah, berarti ini kita kan. coba lihat dulu Pak. Model berarti itu faktornya ya. Ah, Oke, atau treatmentnya. Ya, ah, IQ itu berarti kovariat. kofaktor, Ya, kovariatnya. kovariatnya. Terus IPK ini itu ada berarti IPK. dependennya. Ah, terus ada motivasi. Heeh. Ini data Oh, motivasi. oke. Motivasi di sini kovariat juga berarti. Oh, gitu ya. Nah, ini di, Heeh. di bagian ini tadi saya belum bisa mendefinisikan ini kan. Oke. Karena model kan kata-kata kan. Terus Heeh, motivasi nggak kan boleh Pak. kata-kata. Makanya dia Heeh. jadinya string gitu kan. Iya, iya. Itu ganti, di tipenya ganti numerik semua. Oh, ganti numerik semua, Bu Heeh, ya. ganti numerik. Coba, coba. Oh, Ganti numerik, Pak. oke, Oke, ya. itu juga Oke. sudah. Nah, Dah. balik ke data tadi, Pak. Balik ke data tadi. Nah, Nah, ini motivasi di sini, mending Bapak buat eh, yang tadi apa tuh? simbolisasi ya. Iya, Satu, betul, dua betul. gitu ya. Betul. Misalnya satu sampai berapa? Tulislah Ah. satu, satu, satu. Sampai nomor berapa satunya? Ya, ini apa data di buku halaman 50 sih, Bu sebenarnya. Nggak Saya mau apa-apa. coba Nggak saya mau apa-apa. coba belajar gitu Saya kan. nggak megang bukunya. Iya, Coba, jadi itu satu. Ketik aja satu, coba satu. ini udah berubah semua jadi. Iya nggak apa-apa. Satu, dua, Dua satu. gitu ya. Hanya satu-satu semua intrinsik yang atas, nggak? Enggak, dia campur, Bu. Ada intrinsik, ada Oh, ya, ekstrinsik ya, untuk ya. misalnya untuk responden A intrinsik, Hmm. responden B Oh, iya, ekstrinsik iya. gitu maksudnya. Atau kita latihan Bapak sampai 12 aja lah. Nah, Oke. maksudnya biar tahu gitu kan. Nanti Hmm. di copy-copy aja, nggak harus sama persis di buku gitu loh. Ya, Biar ya, cepat, ya. biar cepat Boleh, aja. boleh, boleh. Oke, ya. Modelnya juga berubah itu. Iya. Heeh. Berarti motivasinya kan cuma ada dua tuh Pak, Iya, motivasi intrinsik, intrik sama ekstrinsik. ekstrinsik. Ya Berarti nggak apa-apa, satu dua berarti. nggak apa-apa. Modelnya 1212 juga, Bu Nurul. Tunggu Bapak, maaf. Hap. Kalau model Bukan. Model dengan motivasi itu faktor, Pak. Oh iya, faktor Ya, bukan kevarian, maaf. kovariatnya Kevarian IQ cuma Pak. IPK aja. IQ, IQ. IQ. Iya, Ini karena PK kan hasil belajarnya. jadi data yang normal itu model sama motivasi itu kategori. Ah, Oh, boleh aja dibuat oh. model satu, dua, tiga boleh. Coba kita latihan aja. Satu, coba Pak Andik bantu. Nah, ya, ya, oke. Terus. Ya, jangan satu semua, Pak. Nah, ini maksudnya kita bagi apa? 3 model gitu. Oh ya, monggo, monggo. Nah, Oke, oke, dah. oke. Nah, sekarang balik ke variable view, Pak Andik. Ini Bu. Nah, ini apa Nino? Oh, Apa yang no? ini belum didefinisikan tadi kan? Bukan no itu apa, Pak? Coba lihat lagi.
No, NO, NO itu apa? Nomor, Bu. Nomor, Bu, Oh, nomor. nomor nggak usah, Tidak Pak. usah, Nggak usah Pak. Model dimasukkan. IQ aja 4 berarti. Nggak Oh, usah, nggak Pak. usah. Hapus aja ya, hapus. Hapus. Kan bukan Excel ini. Ya, Nah, ya, nah, betul. nah, sekarang sebentar. Model itu betul nominal, motivasi betul nominal. IQ itu bukan ordinal, Pak, tapi scale. Oh iya, iya. Nah, itu PK, scale, scale. Jadi scale itu maksudnya data kontinu. Kalau ya, ya, ordinal nominal kan datanya agak diskrit gitu. betul. Nah, kemudian tunggu. Nanti Bapak isi di motivasi klik Pak di value. Ya, di situ Value. ya. Klik, klik Pak titik dua, titik tiganya di kanan itu Pak. Non, ada tuh di value. Ah ya itu. Ya, Nah, klik, nih. klik sekali Pak. Nah, Kok nggak mau klik? ini keluarnya kayak gini, Bu. Nggak kelihatan. Oh, Di saya nggak kelihatan. oh. Kok Ntar, bisa? maksudnya didefinisikan itu kan? Ya, nanti Itu ketik. apa gitu Ya, kan? gimana ngisinya? Kok nggak keluar? Klik Nah, satu. Coba saya lagi, Pak. saya saya ini kan aja, Bu. Motivasi intrinsik. Tahu tahu maksud saya. Ah, ah, Oke, ah, itu ah. saya tahu. Oh, apa Si saya nggak ngelihat? Nggak ada, nggak muncul. intrinsik. Dua, motivasi Nggak X. kelihatan Pak Iya, Andi, nggak apa kelihatan. diulang share aja Pak Andi. Ah, ah, kayaknya terganggu deh tadi. Share, Ayo udah muncul 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 tuh. Tapi nggak ada yang kotak itu nggak muncul. Ini, Nggak mun, ya itu muncul Udah ya jadi udah. dia. nggak Mm-mm. muncul yang saya, nggak muncul. Yang value-nya itu kan yang di itu. Coba ketik lagi, Pak. Iya. Kalau enggak Bukan. ini Share ulang kali dah. kalau enggak share ini, Pak, share all Iya. itu. ini semuanya ini pada. Nih, Nah, iya coba dulu. Nah, ya, tuh Mbak. muncul. Di reset aja, biar yang lain lihat mungkin. Oke, siap. Di reset aja ya Pak ya. Oke. Nampak Pak. Oh, Iya. ah. Oh, disilang, Bu. Oh ya, Tadi. dihapus, dihapus. Dihapus, dihapus. Ya. Nah, ini Nah, kan coba tuh. nambahnya Ya, di sini kan, Bu. ya, Satu tadi motivasi intrinsik intik, misalnya. betul, betul. Duanya motivasi Prinsip. ekstrinsik misalnya. Oke, oke. Oke, dah. Model. Ya, sama. Model satu apa ya? BBL. DL gila misalnya ya. BBL. Ya, Model dua PBL. oke. Model tiga PJBL. IBL. Oke, nah, Ya, gini Bu ya. sudah. Ya, udah itu, Pak. Itu Oke, datanya sudah benar. di sini tadi yang Nah, salah saya. langsung coba Nah, langsung analyze. nice. Ya. Cari aja Ya, yang JLM Univarit. 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 Oke. Nah, nah, kalau mau tipe satu, coba kita masukkan kopariatnya, Pak. Eh, Kopariatnya kan dua. IPK Berarti, sama sorry, model sama motivasi Bu ya. eh, Eh, kopariatnya satu. IQ, IQ. Ya, ya satu berarti. Nah, masukkan ke kopariat. Covariat, Oke. terus Independen IPK. dependennya IPK. Heeh. Oke. Model dan motivasi berarti Itu, nah itu lebih baik masuk ke peak, jangan random. Dua-duanya tiga peak. ya. Heeh. Karena kita menguji khusus perlakuan. Satu-satu, Pak. Oh, satu-satu, enggak mau Heeh. sekalian. Oke. Nah, nggak mau. Ini Nah, modelnya nah, itu ambil bisa diubah. model tiga ini Bu, keluar Ya, defaultnya. otomatis. Kalau mau ngerubah tipe satu boleh. Tipe Tapi satu. di SPSS umumnya tiga semua, Pak. Oh gitu ya. Karena dia kita kalau mau nguji, kalau satu kan dia nggak ngelihat kopariat lagi. Sudah Hmm, dipastikan ada korelasi gitu. Nah, kita tipe tiga aja. oke siap.
Tadi kan biar tahu aja kan. Oke, tipe 3. Coba langsung oke. Continue. Keluar langsung deh. Oke. Coba cek. Nah, di situ kita yang perlu itu adalah pengaruh dari model dan motivasi. Oh, ternyata motivasi tidak signifikan, ya Hmm. kan? Ya. 0,5. Model yang signifikan. Artinya model itu, perbedaan model itu berdampak kepada IPK. Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau motivasi enggak gitu loh. Ya, karena Iya, 0,528. iya. Secara bersama-sama, nah tergantung. Kalau ngambil alfanya 5%, kalau secara bersama-sama atau simultan, nggak ada tuh efek dari Model apa dan tadi model. motivasi. Iya, 0,79 ya, Bu. betul. Hmm. 0, oh enggak Pak, bukan yang saya maksud model korektik, korektik. Oh, yang atas Ah, ah. 0,058. Itu kan lebih dari 0,05 kan? Betul. Nah, makanya secara bersama-sama, tiga-tiga disebut. Secara bersama-sama, baik IQ, baik model pembelajaran, baik motivasi, itu Hmm. tidak berdampak signifikan terhadap apa tadi? IPK. Ya. Karena dia hampir 0,05, tapi kan nggak jauh, makanya saya sarankan alfanya diganti. Mungkin 7% ya. Kita jangan terlalu yakin. Jadi secara alfa keyakinan 93% atau alfanya 7%, maka semua tadi, faktor tadi, baik kovariat maupun independen, IQ, model, motivasi, itu berdampak terhadap IPK. Kalau mau 7%. Nah, kemudian yang pakai bintang itu tuh artinya ada interaksi antara model dan motivasi. Motivasi. Oh. Artinya, kalau secara logika gini loh, kalau model pembelajaran DL jangan-jangan siswa lebih termotivasi, dia intrinsik misalnya. Kalau model ini dia apa tadi Pak? Ekstrinsik. BL, PJBL, PBL. Ya, artinya mungkin berbagai model itu akan berpengaruh terhadap motivasi gitu loh. Motivasinya itu ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik, atau ada kaitannya antara model dan motivasi itu. Karena maaf saya salah lihat Pak, 0,7 ya, 0,7. 0,790, Bu. Oh, nggak kelihatan kecil. Ya Sorry. berarti nggak ada, berarti nggak ada interaksi. Artinya dari model-model tersebut mau model apapun nggak akan berpengaruh ke eh, motivasi siswa. Jadi model apapun siswa tuh punya ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nggak ada kekhususan. Misalnya model PBL khusus yang motivasinya ekstrinsik, nggak ada kaitan. Makanya dia 0,79. Nah, di bawah tuh kan ada tuh Pak Andi. Bapak Ya. Ibu yang lain, R square, 0, nggak kebaca saya tuh, R berapa tuh? square 0,388. Nah, itu artinya kontribusi dari semua faktor tadi terhadap IPK itu sebesar itu, atau Oh, 38,8%. 8%. Jadi Oh, pengaruh dari model, pengaruh dari IQ, pengaruh dari motivasi, kan ada 3 tadi. Nah, ya. pengaruhnya secara kumulatif, secara bersama-sama hanya 38,8%. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau pengaruhnya di bawah 50%, berarti variabel yang kita teliti belum cukup me, apa ya, menyimpulkan bahwa efek terhadap IPK itu mungkin banyak faktor lain yang kita nggak masukkan. Harusnya kita masukkan, tapi tidak kita masukkan. Ya kan banyak faktor IPK, Pak, ya kan? Ya, betul. Cuma ya itu, jadi cuma 38,8%. Jadi Ya, artinya 6. penelitiannya kurang kurang bagus lah ya, kurang bagus dalam. Ya, Gawat ini. variabel lainnya masih banyak yang belum masuk itu, gitu. Gawat kalau kayak gini, Bu. Ya. Bisa ngulang ini penelitiannya. Ya, ya makanya Pak harus kita ambil yang mana tadi saya bilang. Pertama, ini untuk mungkin kunci ya keberhasilan dari pengolahan data. Pertama, ingat asumsi terpenuhi enggak. Yang Ya. kedua, perbanyaklah sampel. Itu tadi cuma berapa Pak Andi? 30 tiga ya? puluh. Biasa bilang minimal lah 100-an, 150. Iya. Yang kedua, alfanya. Bisa saja alfanya nggak Hmm. cocok 5%.
Kita Oh terlalu iya. yakin karena kan kondisi saat ini mempengaruhi, nggak bisa kita yakin. Paling enggak itu ya 7%, 8% sampai 10% nggak masalah sebenarnya. Nah, kemudian apa itu tadi ya? Eh, Mengambil covariat yang tepat. Artinya yang memang dia berkorelasi dengan Y, dengan respon. Kemudian covariat minimal itu janganlah satu, mungkin dua gitu kan. Pak Andi tadi dua, tapi kebetulan covariat yang ke berapa? Bukan, tidak Sat- terpengaruh. IQ kan Ya, nggak berpengaruh. tidak berpengaruh. Nah, Ya. makanya tanya, kalau ada dua covariat, mungkin salah satunya berpengaruh, gitu. Kemudian juga faktor eh, menentukan treatmentnya. Treatment juga mungkin pada saat perlakuan, kondisi subjek penelitiannya pas. Contoh, misalnya treatment model DL, jangan-jangan ngajarnya pagi. Nah, kan kondisi pagi masih fresh tuh. Yang metode PL jangan-jangan ngajarnya sore udah ngantuk, orang mana masuk lagi gitu. Itu kira-kira ya, Pak Andi, Pak Ibu-ibu, Bapak-bapak yang lain ya. Nah, mungkin Ibu, seperti itu. saya Oke, izin bertanya Ibu. silakan Ibu, siapa Bu Putri ya? Oke, Iya, Bu, silakan Ibu. kalau misalnya Bu, seperti yang tadi Pak Andi sampaikan datanya, berarti kan gimana sih Bu, biar misalkan penelitian seperti itu yang benar-benar seperti itu tuh bisa kita lakukan dan hasilnya bisa bagus. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri. Ya, tadi mungkin sudah juga saya sampaikan. Kebetulan datanya Pak Andi, pertama, dia itu sangat sedikit ya Pak Andi ya. Sangat sedikit, di bawah normalnya. Ya, Karena untuk mengolah data di ANOVA, ANCOPA, yang istilahnya sudah ke eksperimen, itu usahakan minimal beberapa buku sih beda-beda. Ada yang mengatakan minimal 200. Ada yang mengatakan minimal 150. Tapi saya nggak berpatokan jumlah. Artinya, selagi data kita masih bisa kita tambah, kenapa tidak? Untuk memenuhi asumsi. Biasanya, kenapa data itu tidak normal? Yaitu tadi, bisa saja sangat sedikit datanya. Sehingga kita nggak bisa melihat keragaman yang terjadi akibat apa, kan gitu. Ya kalau datanya sedikit nggak normal tuh wajar. Makanya sering orang pakai UJT bukan normal ya, bukan tabel normal. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisi penelitian menghasilkan seperti itu? Nah, itu balik ke kita. Jadi kemungkinan besar pengambilan dari faktor kurang pas. Pengambilan faktor kurang pas. Apa iya motivasi berpengaruh ke IPK? Mungkin secara logikanya berpengaruh secara tidak langsung. Kan yang berpengaruh ke IPK itu sebenarnya kan hasil ujian akhir atau hasil tes, hasil evaluasi, ya kan? Hasil akhir gitu loh. Nah, hasil akhir itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi dia kayak structural equation model ya. Artinya X itu variabel endogen, exogen, variabel yang katakanlah dia berpengaruh terhadap variabel endogennya. Kalau di SEM itu kan dia variabel X-nya itu nggak bisa diukur secara langsung. Artinya banyak faktor yang menyebabkan itu. Contoh, dengan mengukur IPK secara langsung, kita sudah mematok bahwa hasil siswa itu segitu. IPK itu kan kumulatif. Kumulatif dari berbagai faktor. Dari jenis mata kuliahnya berpengaruh. Dari mungkin kalau secara tidak langsung fasilitas-fasilitas. Artinya apa ya model pembelajaran bisa jadi. Tetapi yang memang betul-betul secara teoritis maupun apa penelitian terdahulu atau secara konsep lah ya, secara konsep memang itu ada kaitannya gitu loh. Contoh motivasi, motivasi itu nggak bisa diukur secara langsung. Bagaimana cara Bapak Ibu mengukur motivasi? Pasti ada atribut-atribut yang tidak kita masukkan. Karena variabel motivasi itu dipengaruhi oleh misalnya kayak kualitas, kuantitas, ya kan? Kalau kuantitas tuh misalnya contoh ada berapa banyak jenis buku yang dimiliki oleh si mahasiswa, buku statistik misalnya.
Kalau dia memiliki lebih dari 5, jelas dong ngapain beli kalau nggak motivasi kan gitu. Contohnya kira-kira. Kemudian kalau misalnya dia berapa kali telat dalam beberapa kali kuliah, jarang masuk dan sebagainya, itu udah termasuk salah satu indikator motivasi yang tidak bisa kita ukur langsung ke siswa. Pasti ada atribut-atribut yang lain, makanya nggak bisa diukur langsung. Jadi kesimpulannya mungkin bisa saya katakan bahwa di dalam memilih analisis eksperimen, ya ini kan ANCOPA, ANOPA, MANOPA, semuanya itu pertama carilah kovariat yang memang berdampak secara teoritis. Itu dulu. Nanti kan diuji juga di ANCOPA-nya. Kemudian mengambil faktor atau level itu jangan karena keinginan, tapi karena memang ada keterkaitan. Aslinya keinginan tuh gini, saya mau neliti inilah faktor ini. Emang secara teori ada faktornya. Contoh, saya pernah tuh mahasiswa tuh, faktor jarak rumah terhadap hasil belajar. Ya kalau dipikir-pikir, ya secara teori nggak ada teori yang mengatakan jarak rumah. Ada nggak sih teori kita baca jarak rumah terhadap hasil hasil ujian mahasiswa? Ya kalau dipikir-pikir iya sih, ya, itu tidak langsung karena jarak rumah berpengaruh terhadap kecepatan sampai di kampus, kemudian berpengaruh keterlambatan, akhirnya materi nggak. Sebenarnya yang berpengaruh adalah pemahaman materi. Nah itu kan masuk kurang paham materi, ya pasti berpengaruh rahasia. Tapi akibat kenapa dia kurang paham materi? Ya karena dia telat. Kenapa dia telat? Jarak rumahnya jauh. Jadi nggak boleh berlapis-lapis gitu loh, Bu. Langsung saja cari level faktor secara teoritis bisa kita dapatkan referensinya dari berbagai sumber, artikel, buku, dan sebagainya. Kemudian apa sih namanya tadi? Sampelnya perbanyak. Sampelnya itu nggak ada kata minimal sebenarnya, tapi pokoknya sampai memang dia memenuhi asumsi-asumsi. Itu secara umum. Dan yang terakhir itu tingkat kepercayaannya dipertimbangkan. Kenapa dipertimbangkan? Pada kasus tertentu, Bapak Ibu bisa mengambil 5%. Pada kasus yang lain, nggak bisa 5%. Contoh, di Fakultas Kedokteran. Dulu pernah ada kasus waktu saya di IPB. Ada penelitian kedokteran itu untung subjek penelitiannya itu respondennya itu tikus. Jadi tikus banyak mati. Dia ingin menguji efek apa ya saya lupa terhadap umur tikus. Ada tikus yang umurnya sekian sekian bulan, tahun dan sebagainya. Nah, akibat dia praktek itu banyak tikus yang mati-mati. Kenapa? Karena pada saat kesimpulan mungkin dia yakin dengan tingkat kepercayaan sekian, betul terdapat pengaruh ini terhadap ini. Nah, itu yang saya bilang harus dicamkan. Karena orang pendidikan itu normalnya ya 5% sampai 10% lah gitu ya. Jangan 1% misalnya. Terlalu yakin. Itu kira-kira mungkin Bapak Ibu